Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, ya jadi Ibu terima kasih ya waktunya. Saya panggil kemarin. Jadi dalam waktu dekat ini kan ada kegiatan observasi kelas Ibu ya. Jadi sebelum kegiatan observasi kelas kan kita biasa melakukan pra observasi. Mungkin sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan pra dulu ya kepada Ibu yang akan melakukan observasi kelas. Ya, baik Ibu. Mungkin hari ini dengan Ibu sehat ya? Sehat. Ya, Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Bu. Jadi Ibu rencana nanti observasinya itu di kelas apa? Besok itu insya Allah di kelas 11 HPI. HPI ya. Iya. Ya. Baiklah. Jadi untuk yang pertama Ibu, kira-kira dalam observasinya Ibu besok, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Jadi kalau tujuan pembelajaran besok, peserta didik itu mampu membuat jurnal umum. Terus mereka bisa membedakan mana kredit, mana debit dalam sebuah laporan keuangan. Jadi mampu membuat jurnal umum Iya. Ibu ya. Baik. Kemudian Ibu kalau boleh saya tahu area pengembang yang ingin Ibu hendak capai seperti apa? Jadi kalau untuk area pengembangan itu peserta didik itu memiliki sebuah keterampilan dalam membuat laporan keuangan. Jadi mereka itu mampu membuat laporan keuangan yang sederhana karena di situ mereka bisa membedakan mana kredit, mana debit, terus bentuk dari jurnal umum itu seperti apa. Jadi itu hendak yang ingin saya capai besok, bagaimana peserta didik ini memiliki keterampilan dalam hal membuat jurnal. Jadi di dalam observasi di kelas, Ibu menggunakan strategi seperti apa? Jadi untuk strategi besok itu mereka akan diskusi. Jadi awalnya itu pembentukan kelompok, kemudian diskusi, nanti diskusinya itu terbimbing nanti dan terstruktur. Seperti itu saja. Yang jelas untuk besok itu tetap saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi, baik. Jadi melakukan berdiferensiasi. Apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Untuk media pembelajaran ada besok itu dalam bentuk video. Video ya. Iya. Jadi selain strategi yang tadi berdiferensiasi, kemudian media video, ya. Baiklah. Jadi Ibu untuk jadwalnya observasi Ibu rencanakan kapan? Besok di hari Selasa. Jadi untuk jamnya itu jam pagi itu mulai pukul 7.30 sampai jam 10. Baiklah Ibu. Jadi dalam pra observasi ini mungkin sudah jelas ya sebelum kita melaksanakan observasi besok. Jadi kira-kira Bu, dalam percakapan kita pada pagi hari ini apa yang Ibu sudah rasakan? Jadi setelah melakukan percakapan ini saya merasa lega karena untuk kegiatan besok itu saya sudah memiliki gambaran seperti apa di kelas. Kemudian di sini ini tidak ada sesuatu yang dibebankan kepada saya. Jadi agak enjoy. Baik. Ya. Jadi terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya observasi. Nanti sampai ketemu lagi besok Bu ya di observasi kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita kembali lagi di kelas ini di mapelnya Ibu, yaitu proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa kita lakukan dulu apa? Berdoa. Jadi berdoa hari ini yang pimpin itu yang laki-laki. Bisa? Oke, silakan. Sebelum kita belajar, bila kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai.
Berdoa mulai. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak ada? Ada. Berarti satu orang lah. Ya? Oke. Kemarin di pekan kemarin di hari Selasa itu kita sudah belajar tentang laporan keuangan. Jadi ini tugas itu baru satu orang yang Ibu lihat, yaitu punyanya si Agni. Nah di situ itu kan tugas kemarin itu kita hanya membedakan mana kredit mana debit. Nah dalam ilmu akuntansi bukan hanya sampai sebatas itu. Itu ternyata masih ada lagi analisis keuangannya. Tapi yang kemarin yang Ibu lihat itu tugasnya kamu sudah bisa bedakan mana itu debit, mana itu kredit. Kalau debit itu apa? Kira-kira debit, uang yang masuk atau yang keluar? Uang yang masuk. Berarti kalau uang masuk kita punya saldo bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Kemudian kalau kredit itu sudah jelas yaitu uang yang keluar. Berarti posisi saldo kita ada yang Nah, yang kemarin lagi itu kalian kan sudah membuat juga tugas tentang wawancara ya, wawancara untuk pemilik usaha. Di sini baru satu kelompok yang dikumpulkan, kelompoknya Dea dan Agni. Nah, Ibu lihat situ, Ibu sudah lihat itu sudah mencerminkan bagaimana seseorang itu melakukan wawancara kepada pemilik usaha. Ya, jadi suaranya di situ sudah jelas. Nah sebenarnya hari ini kita diskusi, cuman diskusinya itu hanya ini yang ada tugas. Kelompok ini, coba pilih saya. Nah sebelum masuk di inti pembelajaran, Ibu tanya dulu yang kelompoknya Agni. Ini usahanya ini usaha apa? Usaha baju. Usaha yang baju ya. Apa yang kamu dapatkan dari sesi wawancara? Tapi dari kelompok ini. Yang kelompoknya si Agni dulu. Apa yang kamu dapat kemarin Agni? Yang sesi wawancara? Tidak, yang kamu wawancara itu apa? Yang ke pemilik usahanya. Apa yang kamu tanya kemarin? Jadi dari kapan berdiri usaha, kemudian apa lagi? Modal yang dikeluarkan. Nah, kalau menurut kelompok 1 itu kira-kira usahanya itu masuk di tahap berapa? Tahap 1, 2, 3, atau 4? Kan kemarin kan ada tahapan toh? Tahapan perkembangan usaha yang itu perkenalan, kemudian apa lagi? Pertumbuhan, perkembangan, kemudian apa lagi yang ketiga? Kedewasaan, dan keempat itu apa? Penurunan. Itu masuk di mana usahanya? Di kenapa pilih perkembangan? Itu kan pasti ada alasannya. Apa namanya? Skala ruginya itu tidak terlalu setinggi pada tahap perkenalan. Jadi yang punya usaha itu tidak lagi memikirkan besarnya kerugian yang ia akan tempuh atau jalani. Oh nanti cari website. Nah oke. Jadi hari ini kita kembali ke laporan keuangan. Jadi hari ini kita lanjutkan ke menganalisis lagi laporan keuangan. Jadi kelompok yang dibentuk itu masih sama dengan yang pekan kemarin. Kelompok 1, 2, dan 3. Yang ini, yang di buku ini kan tugas per individu. Cuman tugas per individu ini baru satu yang Ibu periksa. Ya, jadi nanti dikasih satu dengan tugas per kelompoknya. Paham? Paham. Ini. Jadi ini Ibu kembalikan ulang. Kalian bentuk kelompok dulu hari ini. Kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian nanti ada lembar atau tugas yang akan Ibu berikan. Oke?
itu ada tugas yang Ibu kirim di grup, tapi itu tidak semua diselesaikan, tidak semua dikerjakan. Jadi yang dikerjakan itu hanya 3 soal, 3 tugas. Ya. 3 tugas saja. 3 tugas itu nomor 1. Nomor 1 nomor 8 dan nomor 9. 3 saja. Nah, ini untuk tugas kelompok. Paham? Jadi nomor 1, nomor 8, nomor 9. Itu yang akan kita selesaikan sampai di jam 9:30. Nah, berarti sisanya apa? Ini kan Boleh ketemu saya minggu kemarin ke sekolah, saya ketahui. Yang sekolah di kelompok ini. Ada yang itu buat. Oh iya, boleh ketemu Sini itu kan ada YouTube, ada link YouTube yang Ibu kirimkan di grup. Nah, itu dibuka, kemudian itu yang dipelajari. Itu gampang. Jadi kalau dalam pembuatan jurnal umum, jadi kalian harus membuat dulu tabel kredit dan debito, kemudian tanggal transaksi, kemudian ada kolom keterangan. Jadi dianalisis di nomor 9 ini kan dianalisis. Misalnya di tanggal 1 Desember 2017 di situ ada transaksi. Di situ ada 3 transaksi. Nah, 3 transaksi itu dia masuk di debit atau di kredit. Coba kalian lihat di nomor 9. 1 Desember Ibu Yuni mendirikan konveksi dengan menanamkan modal tunai sebesar 5 juta. Kemudian peralatan juga 10 juta, perlengkapan di situ 5 juta. Itu kira-kira masuk di kas debit atau di kredit? Nah, kalau masih bingung silakan kalian amati video yang Ibu kirim. Oke. Ya. Jadi didiskusikan jangan cuma pendapat satu orang di kelompok ini. Misalnya cuma pendapat ya, saya mau ini ide. Tapi kalau teman-teman lain tidak setuju, lain dari pendapatnya ya kalau ada itu kredit. Makanya itu bilang buka itu yuk. Supaya masing-masing punya pendapat. Oh, dia mau kredit itu dan alasan. Begitu juga yang ini sini. Bisa. Bisa? Kelompok 2? Di sana? Bisa. Atau bukan juga kelihatan yang bukan? Oh iya. Sebentar Pak ya. Sebelumnya video kiriman ini yang kerjanya cuma 2 orang. Yang lain pasti Kita orang apa partai ini? partai. Ini hanya 2 ini. Ibu, kita bagi Yang lain ke mana? Oh, ini yang di lorong horizon itu kan? Bisa kita mungkin simbak ini nanti Ibu kirim di grup ini kalau sudah selesai diperiksa. Kamu biasa kan edit biar dicat. Pantas kita kasih dulu. Bagaimana belum menggambarkan sebuah konten yang lain. Suaranya masih ada bagus.
diedit kalau tidak, biar tidak diedit langsungnya ditambahkan kalimat begitu dan pakai aplikasi Capcut. Padahal kalau lebih aneh itu lebih gampang. Tapi kalau untuk Cari sendiri, aku udah catatan. Bukan catatan ini tugas. tidak menilai. Dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban dari kelompok tadi. Nomor 1, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi atau perusahaan, atau dengan kata lain laporan keuangan merupakan catatan resmi yang berisi tentang segala aktivitas dan keadaan perusahaan. Bisa disimak penjelasannya. Kalau menurut kelompok 1, kalau laporan keuangan itu berarti semua transaksi atau semua kegiatan keuangan dalam satu perusahaan. Itu yang dicatatkan di dalam laporan keuangan. Kita satu orang untuk melakukan refleksi terkait apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Jadi misalnya refleksinya itu bisa berwujud perasaan, bisa juga berwujud dalam bentuk kalimat, misalnya terkait materi yang kamu sudah baca. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, jadi pada hari ini kita bertemu kembali. Ya, jadi kita akan melakukan pasca observasi. Ya, kemudian saya ditemani oleh Ibu Saudara sebagai guru yang kemarin diobservasi dan juga didampingi oleh pengajar praktik untuk memberikan pengamatan pada pasca observasi yang dilakukan pada hari ini. Baik Bu, jadi hari ini dalam percakapan pasca observasi kita hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan Ibu ya. Jadi dengan tujuan itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya. Jadi rasanya hari ini bagaimana? Sudah nyaman tempatnya? Ya, alhamdulillah ini senang dan nyaman melakukan pasca observasi ini. Jadi terus ya. Jadi Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Kalau untuk perasaan saya itu saya merasa nyaman, tidak tertekan dan lebih santai pada saat dilakukan observasi. Ya? Iya, merasa nyaman. Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah seperti apa ya tahapannya dalam pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kelas. Nah, jadi kalau untuk area pengembangan yang hendak saya capai pada saat observasi itu, peserta didik itu mampu membuat jurnal umum, kemudian mereka itu bisa membedakan mana arus kredit dan mana arus debit dalam sebuah laporan keuangan. Nah, untuk
teknik atau strategi yang saya gunakan untuk mencapai hal tersebut, itu murid itu saya berikan LKS, kemudian mereka melakukan diskusi secara berkelompok. Jadi diskusinya itu secara berkelompok, kemudian terstruktur dan terbimbing. Jadi seperti itu strategi yang saya gunakan agar area pengembangan itu bisa dicapai. Jadi menggunakan strategi terbimbing terstruktur juga yang menggunakan apa SKS. Iya. Jadi sejauh mana area pengembangan yang bisa seperti tadi apakah sudah dilakukan dalam kelas tidak? Iya, kemarin saya sudah lakukan. Jadi LKS yang saya berikan ke peserta didik kemarin itu mereka mampu membuat sebuah jurnal dalam transaksi di sebuah perusahaan. Jadi di dalam jurnal umum itu kan ada namanya arus kredit, kemudian arus debit. Jadi dengan memberikan LKS yang berisikan cerita dalam sebuah perusahaan, jadi anak-anak itu bisa menentukan oh transaksi ini masuk dalam debit, kemudian transaksi ini masuk dalam kredit. Jadi seperti itu. Lengkap dengan apa AS dan sebagainya. Ya, jadi menurut Ibu apa sih ya mungkin terjadi atau mungkin ada kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di kelas? Kalau untuk kendala tetap ada. Kemarin itu setelah saya amati ada beberapa peserta didik itu yang masih dalam tanda kutip itu ada proses pembelajaran. Jadi mungkin karena diskusi, jadi ada 1-2 orang anggota kelompok itu masih bersifat agak-agak terhadap tugas yang saya berikan melalui LKS itu. Sehingga dalam satu kelompok itu masih ada peserta didik yang tertinggal pemahamannya terhadap konsep dari jurnal ini. Jadi Ibu ya ada kekurangan itu kendalanya menghadapi ada siswa yang cuek ya? Ya, ada yang cuek sehingga pemahaman mereka itu masih agak di belakang, Dalam kurang paham terhadap materi ini. dalam kelompok itu dia tidak aktif ya? Ya, tidak begitu aktif. Ya, itu kendala yang berat. Jadi Ibu kira-kira dia mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu ya? Mengapa siswa tersebut ada yang tidak aktif atau tidak ikut terlibat dalam diskusi? Nah, kalau menurut saya dari pengamatan yang saya lakukan itu, kenapa ada siswa begitu? Ya mungkin dari pribadinya kurang menyukai yang dalam perhitungan. Jadi kurang menyukai mata pelajaran yang sifatnya itu hitung-hitung. Nah kemudian mungkin si anak ini dia menganggap bahwa konsep pembuatan jurnal ini kurang penting dalam jurusannya. Jadi siswa yang kurang aktif ini atau cuek ini mungkin menganggap dia kurang penting pelajarannya ya, kurang penting, kurang mungkin karena menghitung mungkin ya. Ya, karena ada proses perhitungan di situ. Jadi karena saya tidak suka ini pelajaran ini. Ya baik. Jadi saya kira untuk rencana bagaimana supaya hidup supaya pelajaran itu depannya ya tidak yang seperti ini kira akan terjadi. Jadi kalau untuk kedepannya untuk strategi dalam kelasnya itu akan saya ubah lagi.